200 hari kerja Kementerian P2MI. Buku ini sebagai bentuk tanggung jawab politik kami sebagai kementerian yang mendapatkan amanah untuk mengurusi pekerja migran. Buku ini berisi tentang data-data apa yang sudah kami lakukan dan data-data manajemen pengelolaan internal yang sudah kami bangun, dengan tujuannya adalah membangun sistem budaya kerja dan membangun manajemen kerja internal, terutama dalam hal melindungi dan melayani pekerja migran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya berada di kantor Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pada kegiatan ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding resmi meluncurkan buku berjudul Melanglang Buana Menyemai Jana Bijana. Jana Bijana, refleksi 200 hari kerja Kementerian P2MI yang diadakan di kantor Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta, Selasa 27 Mei 2025. Bu ini tanpa banyak kata, melindungi tanpa jeda, menjaga dan dekat dari awal hingga akhir langkah. Kami menyulam harapan dalam perlindungan, membuka jalan yang penuh berliku, melatih, melindungi, memberdayakan, agar mereka berangkat dengan martabat dan membawa hormat. Buku ini bukan sekadar laporan kinerja, ini adalah catatan tentang kurangnya, tentang pelayanan, dan tentang wajah baru Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam pengabdian, bersama Melanglang Buana Menyemai Jana Bijana. Oke, kita boleh lakukan tepuk tangan dulu. Dengan kondisi sebagai kementerian baru, kami upayakan diiakan untuk menyampaikan laporan kegiatan terutama ke publik sebagai bentuk tanggung jawab kita, dan juga bukan waktu yang singkat. Sebagai kementerian baru, secara jujur saya menyebutnya, kami dalam bahasa Jawanya itu babat alas. Babat alas itu artinya memulai sesuatu dari awal dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan PR yang harus kami jawab, dan apa yang kami sampaikan ini pada hari ini berbentuk buku, dan buku ini memang tidak terlalu lazim dalam proses penulisan dan penyajiannya. Buku ini sengaja kita buat tidak model buku laporan seperti biasanya, tetapi kita buat agar mudah dibaca dan dipahami, terutama untuk generasi-generasi muda yang sekarang ini haus akan informasi. Kami punya kewajiban untuk menyampaikan atau melaporkan ke publik tentang apa-apa yang sudah kami laksanakan dengan keterbatasan yang ada pada kami, keterbatasan pegawai, keterbatasan dalam banyak hal. Untuk itu, teman-teman wartawan, izinkan saya, ini panjang tapi saya coba menyampaikan tentang isi buku ini. Sengaja kita menggunakan istilah dunia ini adalah sebuah buku, dan orang yang membaca satu halaman
Itu artinya dia hanya tidak bepergian, dan kita anggap orang yang bepergian, merantau, berjuang untuk mencari sesuatu itu adalah satu buku. Jadi itu yang menjadi poin, dan ini kalimat ini kami kutip dari Santo Agustinus dan sengaja kita letakkan di halaman pertama daripada buku ini. Dan kita melihat bahwa pekerja migran adalah orang-orang yang tidak hanya membaca satu halaman tetapi membaca seluruh buku. Pekerja migran ini harus ditangani, dilindungi, dilayani, diberdayakan, tidak hanya di atas tulisan-tulisan administratif, tetapi harus kita dorong bahwa pekerja migran ini harus ada empati, harus dari kata hati, sehingga seluruh yang menjadi pejabat dan orang yang diberi amanah untuk mengelola pekerja migran ini harus memiliki rasa empati yang kuat, karena pekerja migran ini adalah orang yang dalam bahasa agama itu mentasarufkan, menyiapkan, memberikan tenaga waktunya, meninggalkan keluarganya untuk berjuang untuk mempertahankan hidup mereka, keluarga mereka, dan meninggalkan semua yang biasanya dalam zona nyaman tidak layak untuk ditinggalkan. Dan bab pertama kita kasih judul dengan menyulam harapan. Perlindungan itu bukan hanya tentang buku, tapi tentang rasa, tentang bagaimana negara hadir sebagai pelukan ketika rumah ditinggalkan jauh di belakang. Jadi memang dibuat agak puitis, bisa-bisa jadi lagu juga ini sama. Anak-anak Gen Z itu bisa. Di sini kami meletakkan bahwa perlindungan bukan urusan kertas dan cap, tapi ini soal nurani. Kami menyebutnya bahwa pendekatan ini adalah life cycle. Artinya perlindungan harus dimulai sejak awal, ketika kita mulai merekrut, ketika penempatan di luar negeri, dan ketika mereka pulang. Pada masa 200 hari ini ada 557 pengajuan PMI tertangani dalam sistem layanan perlindungan 24 jam periode November sampai April 2025. Bab 2 itu menyusun ulang dengan menyumbang. Kami luruskan jalan yang dulu berliku agar mereka melangkah tanpa ragu. Alhamdulillah bisa kita lalui dengan cara melakukan menata ulang sistem penempatan kami. Kami tidak hanya membenahi birokrasi, juga membangun jalur aman menuju mimpi. Jadi banyak orang bekerja ke luar negeri ini itu mindsetnya adalah membangun mimpi untuk hidup lebih baik. Oleh karena itu tugas kami pemerintah adalah menyiapkan jalan yang terbaik agar mimpi-mimpi mereka bisa capai dengan baik. Juga melalui proses pelatihan yang terintegrasi. Sebanyak 13 perusahaan baru penempatan yang mengajukan izin dan kami ACC, kami pahami bahwa semakin banyak perusahaan penempatan yang sehat, maka semakin baik pula perlindungan bagi PMI yang sehat. Yang tidak sehat,
kita beri sanksi sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga dengan perusahaan banyak ini mereka bisa bersaing, menempatkan bersaing dalam banyak segi, banyak sektor, sehingga kompetitif. Kalau ada kompetitif biasanya hal-hal itu akan penempatan itu juga akan semakin baik. Bab 3, jalan yang lebih aman. Kami ingin mereka tidak sekedar pergi, tapi berdekat dengan martabat dan pulang membawa hormat. Jadi dari sini kita menyiapkan betul pelatihannya seperti apa, sertifikasinya seperti apa, kesehatannya seperti apa, proses administrasi yang mereka lalui juga kita buat sedemikian rupa supaya cepat. Dan kita berharap dengan mereka berangkat dengan model seperti ini, dalam kita beri judul model prosedural, maka mereka insya Allah akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan di negara orang, dan dengan itu mereka pulang nantinya insya Allah akan terhormat. Kita berdoa mereka berangkat migran, pulang jadi juragan. Kurikulum pelatihan yang disusun sudah 41 negara tujuan, dengan mencakup 797 jenis jabatan. Jadi tim kami, Dirjen Promosi dan kerjasama itu memang saya minta untuk menyusun kurikulum berbasis pada permintaan negara tujuan. Jadi kurikulum yang kita bangun ini adalah kurikulum yang tidak sama rata. Semua negara berbeda, bahkan semua perusahaan sesuai dengan jabatan kerjanya juga berbeda. Contohnya misalnya, kalau tukang las di Jepang itu berbeda dengan tukang las yang ada di Korea. Jabatannya sama, tapi spesifikasi ilmunya, keterampilannya juga berbeda. Nah ini oleh tim sudah disiapkan, kita buat pemetaan jabatan kerja berdasarkan negara dan juga kurikulum yang berbeda-beda, sehingga kita buat kurikulum itu berdasarkan kebutuhan di negara tujuan, bukan berdasarkan keinginan dan harapan kita di sini. Jadi supply kita berbasis pada permintaan. Dari kurikulumnya kita atur supaya terjadi yang disebut link and match. Kemudian bab 4 judulnya menjaga di ujung dunia. Negara tidak boleh tidur ketika rakyatnya berjuang di luar negeri. Maka kami hadir 24 jam. Kita punya SOP pengajuan, SOP penindakan dalam konteks 24 jam. Dengan segala perangkat infrastruktur yang mereka miliki, untuk setiap ada kejadian, apakah mereka ini berangkatnya prosedural atau tidak prosedural, bagi kami tidak menjadi masalah, bahwa siapapun dia warga negara Indonesia ketika mengalami masalah dan dia bekerja migran, itu harus ditangani dengan cepat dan tepat dalam penanganannya. Kemudian karena perlindungan tak mengenal jarak, tak tunduk pada zona waktu, negara harus bisa sampai kemanapun warga berada secepat mungkin, seutuh mungkin. Memang dalam konteks perlindungan ini kita tidak berjalan sendiri, ada Kemenlu, ada atase kepolisian, atase BIN, atase pertahanan yang ada di luar negeri. Tadi juga saya baru ketemu dengan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Pak Yusuf Kala. Mereka juga akan kita tadi juga menandatangani kerjasama dalam konteks bahwa Palang Merah Indonesia ini punya jaringan di seluruh kota di dunia. Jadi mereka akan bantu kita juga dalam hal penanganan, perlindungan dan pelayanan pekerja migran khususnya yang ada di luar negeri, termasuk juga yang ada di dalam negeri.
Ada 22 shelter aktif dioperasikan di 16 negara. Shelter ini juga kami kontrol. Shelter itu tempat penampungan. Jadi pekerjaan migran yang ada masalah itu biasanya dibawa oleh tim, dibawa ke Kementerian Luar Negeri, dan di sana akan ditangani secara baik. Saya kemarin ke Malaysia dan beberapa bulan Desember saya ke Arab Saudi. Saya melihat bahwa penanganan terhadap yang overstay, yang telah habis masa kerjanya, visanya, dan ada beberapa kasus yang dialami mereka itu ditangani secara baik, makan, kesehatan, dan semuanya tertangani dengan baik. Ini gunanya kolaborasi dengan kementerian lain. Bab 5 adalah pergi migran pulang juragan. Tadi sudah saya sampaikan, yang pergi bukan hanya buruh, tapi calon pengusaha dan calon pemimpin. Keluar negeri itu tidak hanya sekedar ansih mencari kerja. Ada hal lain yang sangat positif dalam upaya orang merantau atau berjuang ke luar negeri. Yang pertama, akan terjadi transfer pengalaman, akan terjadi transfer ilmu pengetahuan, akan terjadi transfer of skill, sehingga mereka setelah pulang itu bisa lebih expert, bisa membangun usaha. Dan sebenarnya kalau kita mau cek di lapangan, tidak sedikit pekerja migran ini sukses sebagai pengusaha dan wirausaha di daerah-daerah. Paling tidak ada sekarang ini ada 331 pengusaha purna pekerja migran Indonesia yang tergabung dalam API, Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia. Dan ada yang omsetnya itu sebulan sudah 500 juta. Nah, ini yang selama ini memang jarang dibuka ke publik, karena yang menonjol adalah tindakan kekerasan yang dialami oleh pekerja migran. Dan kita juga melihat, saya kemarin di desa Sede di Cirebon, itu kepala desanya purna, 70% berangkat desanya purna, dan rata-rata purnanya usaha kecil menengah. Nah, ini yang nanti kita akan konsolidasi menjadi yang disebut desa migran emas. Jadi ada satu kantong-kantong dalam bentuk desa yang di situ itu ekosistem pekerja migran itu terbangun dengan baik, sehingga nanti ini mereduksi pekerja-pekerja migran yang berangkat lewat calo dan prosedural. Remitansi di bab 6, kontribusi ekonomi. Jadi sering kami sampaikan, jajaran kementerian sampaikan bahwa mereka bukan hanya penyumbang devisa, mereka adalah denyut ekonomi bangsa. Nah, remitansi rata-rata per tahun 200 triliun. Tahun ini saja, tahun 2024 kemarin itu 253,3 triliun. Terbesar kedua setelah migas. Dan ini saya yakin kalau ini dikelola secara baik, mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada, memperbaiki pelayanan, mempercepat pelayanan, saya yakin ini akan jauh lebih besar. Dan kita aktif membuka ruang-ruang kerjasama dengan negara-negara lain. Artinya dengan 200 triliun itu menyumbang 1,5% PDB. Ini baru sisi nilai ekonominya. Saya kemarin ke Lampung, di sana ada satu desa namanya Desa Bumidaya di Lampung Selatan. Lampung Selatan ini ada 2.000 penduduknya satu desa. 250-nya adalah pekerja migran rata-rata ke Thailand. Apa yang terjadi? Setiap bulan desa itu masuk remitansi 500 juta. Mana ada yang bisa nyumbang desa per bulan 500 juta? Gak ada. Jadi kalau ini dikelola secara baik, maka ini akan memperkuat ekonomi keluarga, memperkuat ekonomi desa,
memperkuat ekonomi di kabupaten kota. Satu semester ribuan kisah, judulnya itu. Membangun kementerian ini bukan sekedar menyusun struktur, tapi menyusun kepercayaan. Tantangan kami sebagai pelindung, pelayan, dan pemberdaya, itu tantangannya adalah membangun kepercayaan. Kalau kami tidak dipercaya oleh publik, kita tidak bisa melakukan pelindungan. Kalau kami tidak dipercaya, kita tidak bisa melakukan pemberdayaan. Dalam 200 hari ini kami bentuk 4 direktorat baru, menyusun SOP dan membangun budaya kerja. Ini sedang menjadi PR besar kita, sedang kita lakukan agar kementerian baru ini stafnya cepat menyesuaikan dengan kementerian-kementerian lama yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi kami bangun SOP-nya, semua unit harus ada SOP, harus jelas KPI-nya, harus jelas parameternya, dan yang paling penting kita bangun budaya kerja. Oleh karena itu, Pak Wamen, Pak Sekjen, kadang-kadang hari libur pun kita pakai untuk bekerja. Jadi budaya kerja ini penting, karena kalau kita tidak dipercaya, problem. Kesekjenan kami ibarat tulang punggung, diam tapi menyangga semuanya. SDM kami kini bukan hanya pintar, tapi punya empati, punya semangat melayani, bukan diladeni. Jadi saya sampaikan kepada pegawai itu, kita mentalnya jangan diladeni, tapi melayani sebagai bentuk konkret komitmen kita dari hati bahwa pekerjaan migran ini harus betul-betul kita tangani dengan secara baik. Dalam waktu 2 hari ke depan, ini juga terjadi bukan hanya dalam negeri, tapi di luar negeri. Saya kemarin ke Malaysia 4 hari, dan 4 hari itu semuanya alhamdulillah ada kerjasama di Malaysia, di daerah Semenanjung, di negeri Sarawak. Ini terjadi kerjasama termasuk dengan perusahaan-perusahaan yang menerima pekerja kita di sana. Jadi kita akan jadi saya juga mengingatkan kepada Dirjen Penempatan sama promosi bahwa jangan nunggu orang Korea menempatkan sekian, jangan nunggu Jepang menempatkan. Sudah jadi kementerian itu kita sudah harus aktif melakukan lobby, negosiasi, melakukan pemetaan sehingga terbuka kerjasama sehingga ruang mewujudkan mimpi-mimpi para pekerja kita ini semakin terbuka lebar, dan itu naik kelas menjadi semakin memiliki keterampilan. Kalau dulu mungkin kita hanya menunggu, ya ada kuota dari Korea sekian kita ikuti, dari Jepang sekian kita ikuti, dari Malaysia sekian sekarang nggak boleh. Kita harus proaktif mencari celah, membuka ruang sehingga mimpi-mimpi saudara-saudara kita yang mau keluar negeri itu betul-betul bisa tercapai. Pelayanan publik yang kokoh berdiri di atas fondasi kerja yang sunyi, yang penuh makna. Kami tak sekedar berbicara di panggung, kami menata kekuatan di balik layar panggung. Saya kira teman-teman wartawan bisa melihat nanti, membaca secara detail di buku yang akan kami sampaikan, buku laporan. Yang kedua, perencanaan harus berbasis data. Penguatan kelembagaan kita lakukan, integrasi lintas fungsi dan data dengan semua kementerian yang terkait kelembagaan kita. Hanya dengan demikian yang bisa kita lakukan agar bisa melindungi dan melayani pekerja migran Indonesia ke depan. Kemudian menyusun restoran 2025-2029 kami tidak lakukan sendiri. Kami melibatkan balai-balai kami dan komunitas-komunitas pekerja migran atau aktivis-aktivis pekerja migran yang ada hingga seluruh pelosok negeri. Peta proses bisnis juga telah kami susun. Jadi semua unit harus punya promis.
sehingga semua ini ketahuan mana yang nggak jalan, mana yang jalan, kita sudah cari semua. Terjadi semua. Itu yang kira-kira bisa kita capai selama 200 hari. Termasuk selama ini yang viral hashtag kabur saja dulu. Kami berusaha melihat kegelisahan masyarakat ini, kita respon secara positif. Bahwa Anda mau kabur, itu pilihan Anda, tapi saran kita, kalau mau ikut kita dilatih, kita siapkan, Anda kita kirim, dan Anda pasti nyaman, dapat pekerjaan, dapat gaji, bisa belajar di sana dengan baik. Jadi itu cara kami merespon suara-suara publik waktu itu, dan sampai sekarang juga masih kadang-kadang ditanyain oleh teman-teman wartawan, gimana responnya soal kabur aja dulu. Respon kita positif. Kita tidak mengiyakan itu hashtag itu, tetapi siapapun yang mau keluar negeri silakan, kami bantu, kita bantu fasilitasi, kita latih, kita siapkan, kita urus dokumennya, Anda boleh berangkat. Kalau enggak nanti bahaya kalau berangkat tanpa persiapan luar negeri. Terakhir ini penutup buku ini kami beri judul Melanglang Buana Menyemai Jana Bijana. Ini pasti teman-teman wartawan yang enggak nggak paham. Saya aja baru belajar itu ya. Karena kami percaya setiap langkah pekerja migran adalah benih kehidupan, benih yang disemai di Korea, di Jepang, Arab Saudi, tapi akarnya tetap di Indonesia. Kami jaga kamu, kami saling jaga, itulah wajah kementerian ini. Bukan birokrasi kaku, tapi pelindung yang tahu caranya mencintai dengan kerja nyata. Teman-teman wartawan sekalian, nanti teknis detailnya kami terbuka untuk dikupas tuntas oleh teman-teman wartawan, silakan dibaca. Yang jelas kami sajikan data untuk menjadi pertanggungjawaban kami kepada publik. Tentu ini tidak sempurna. Insya Allah 200 hari berikutnya akan kita perbaiki lagi mana-mana yang kurang. Sekaligus kami minta masukan dari publik, termasuk dari wartawan. Mas, ini masih kurang Pak Menteri, ini masih perlu ditambah, ini harus ke depan dikuatkan lagi dalam kerja-kerja prioritas strategis dari kementerian. ...200 hari kerja Kementerian P2MI. Buku ini sebagai bentuk tanggung jawab politik kami sebagai kementerian yang mendapatkan amanah untuk mengurusi pekerja migran. Buku ini berisi tentang data-data apa yang sudah kami lakukan dan data-data manajemen pengelolaan internal yang sudah kami bangun, dengan tujuannya adalah membangun sistem budaya kerja dan membangun manajemen kerja internal, terutama dalam hal melindungi dan melayani pekerja migran. Khususnya terbentuknya SOP di seluruh unit kerja, pro bisnis di seluruh unit kerja, dan KPI di seluruh unit kerja atau pelaksana unit kerja. Keluar outputnya, kita sedang menyajikan data dalam konteks apa yang kami lakukan dalam hal menyiapkan pekerja migran untuk berangkat bekerja. Tentu dalam hal ini adalah keterampilannya dan pengetahuannya tentang literasi keuangan budaya negara setempat, yang kami beri nama membangun vokasi yang terintegrasi. Yang kedua, berupaya melindungi semaksimal mungkin seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, tentu dengan bekerja sama, berkolaborasi dengan banyak lembaga kementerian termasuk Kementerian Negeri. Alhamdulillah
dalam waktu kurun November sampai sekarang kita sudah menyelesaikan kasus-kasus pekerja 667 orang. Dan ini kategorinya tidak hanya yang prosedural, tapi karena yang mengalami kasus itu lebih banyak yang non-prosedural. Yang ketiga, kami juga concern melaporkan ke sini bahwa kita punya konsep dan cara membuat pekerja migran yang purna naik kelas. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan, strategi-strategi yang kita lakukan agar mereka mendapatkan pemberdayaan yang maksimum, sehingga slogan yang sering disampaikan oleh kementerian ini bahwa pergi migran pulang juragan ini betul-betul bisa tercapai. Artinya ada peningkatan keterampilan, ada upaya membangun usaha dan sebagainya di sana.